Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evita Intan Cahyani Tias dengan NIM 152020018, praktikan pada mata kuliah berpraktikum FB 312 Pemrograman Game. Di sini saya akan menjelaskan tugas pada pertemuan ke-8, yakni penyambungan HUD Health System, pembuatan dasar enemy AI, memasukkan model 3D dan sistem dasar enemy AI, membuat tampilan game over, dan juga membuat script game over. Nah, di sini terdapat enemy AI part 1 dan juga enemy AI part 2, yang mana di sini akan menjelaskan mengenai script untuk enemy tersebut. Lalu di sini juga terdapat enemy AI part 3 dan juga enemy AI part 4. Nah, untuk enemy-nya sendiri merupakan objek berupa laba-laba, dan juga di sini terdapat game over part 1 dan juga game over part 2. Jadi pada tampilan game over ini nanti juga terdapat kamera shaking dan juga nantinya terdapat script ataupun tampilan yang mana ketika kita misalkan memakan jamur nanti ada tulisan you were trying to eat a poison mushroom, kayak gitu. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai enemy AI. Nah, di sini untuk script-nya adalah seperti ini. Di sini kita masukkan library-nya, yakni using system collection generic, using Unity Engine, dan juga using Unity Engine AI. Lalu di sini kita juga membuat suatu kelas bernama enemy AI, yakni kita membuat suatu variabel bernama agent, lalu player-nya transform, dan juga what is ground-nya sama what is player-nya adalah layer max-nya. Lalu di sini kita juga membuat variabel, yakni vektor, yang tipe datanya adalah public, yakni walk point, dan juga walk point set-nya bertipe data boolean. Lalu untuk walk point range-nya adalah public float. Lalu di sini kita juga membuat time between attack-nya, tipe datanya adalah public float, already attack-nya adalah public boolean. Lalu di sini adalah stage-nya, yakni side range dan juga attack range. Tipe datanya adalah public float, dan juga player in side range dan juga player in attack range. Tipe datanya adalah public boolean. Di sini adalah terdapat fungsi void, yang mana ini merupakan program ketika kita memulai gamenya tersebut, maka playernya di sini terdapat variabel player yang akan lakukan pengambilan playernya, yakni game object.find player, lalu lakukan transform. Lalu juga terdapat agent, kita mengambil atau get komponennya, yakni navmesh agent, dan juga di sini terdapat void update, yakni di mana terdapat player inside range-nya adalah physics, check spare, transform position, set range, dan juga what is player. Lalu juga player in attack range, physics, check spare, transform position, attack range, what is player. Nah, di sini pada void update, di sini juga terdapat suatu kondisi di mana ketika si player tersebut tidak berada pada pandangannya si enemy tersebut atau pandangannya si laba-laba dan tidak berada pada jarak attack atau jarak serangnya si laba-laba atau si enemy tersebut, maka si laba-laba atau si enemy tersebut akan melakukan patroli berupa mondar-mandir, seperti itu. Lalu di sini terdapat juga kondisi kedua, yakni apabila si player atau si pemain tersebut berada pada jarak pandangnya si laba-laba atau si enemy, tetapi dan tidak berada pada jarak serangnya si enemy tersebut, maka si laba-laba atau si enemy tersebut akan mengejar si playernya. Nah, untuk selanjutnya, jika player tersebut berada pada jarak pandangnya si enemy dan juga player tersebut berada pada jarak serangnya, maka si enemy tersebut akan langsung melakukan serangan terhadap si player tersebut. Nah, selanjutnya di sini terdapat private void patroli. Di sini terdapat kondisi jika walk point set-nya adalah false, maka di sini akan mencari walk point tersebut. Lalu apabila walk point tersebut
walk point set-nya adalah true, maka agent.setDestination kita masukin parameter walk point-nya. Lalu di sini terdapat vektor 3, distance to walk point-nya sama dengan transform.position dikurangi walk point. Lalu apabila di sini musuh tersebut sampai tujuan, maka terdapat kondisi if distance to walk point dot magnitude-nya kurang dari 1 float, maka walk point set-nya adalah bernilai false. Lalu di sini juga terdapat private void kejar, yakni agent set destination player.position. Lalu private void serang, yakni agent.setDestination transform.position, lalu transform.lookAtPlayer. Nah, di sini juga terdapat kondisi jika tidak terserang, maka already attack-nya sama dengan true. Lalu kita invoke name of-nya reset attack, time between attacks. Lalu juga terdapat private void search walk point-nya, float random C sama dengan random.range, negative walk point range, walk point range. Lalu float random X sama dengan random.range, negative walk point range, walk point range. Lalu di sini juga terdapat kondisi if v6.recast walk point, negative transform dot up 2f, what is ground, maka kita set nilai true pada walk point set. Lalu di sini juga terdapat private void pada reset attacks, kita set nilainya false pada already attack. Lalu di sini juga terdapat enemy AI. Di sini saya telah membuat laba-labanya, yang mana ini merupakan enemy-nya. Nah, lalu di sini juga terdapat game over. Lalu kita langsung saja run programnya. Nah, oke. Misalkan di sini terdapat enemy. Nah, kita cari saja si enemy-nya. Nah, berarti sedang tidak pada jarak pandang dan juga jarak serang dari si enemy laba-laba tersebut. Maka laba-laba tersebut nantinya akan mondar-mandir patroli untuk mencari si player tersebut. Nah, ini udah ada musuhnya. Nah, ini dia. Nah, maka kita langsung diserang karena kita berada pada jarak pandang dan juga terdapat pada jarak serangnya. Dan di sini tampilan game over-nya ada tulisan you were killed by a spider. Lalu untuk merestartnya kita klik tombol restart. Mungkin sekian presentasi dari modul pertemuan ke-8. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.